Jenazah dalam tembok. Bab 3. Pak, sebelumnya saya memohon maaf mengenai sewa rumah Bapak ini. Minggu depan kan sudah habis masa sewanya, pas genap 1 bulan. Hedi memperhatikan gerak bibir wanita yang saat ini sedang berdiri persis di hadapannya. Seperti ada bahasan yang teramat penting yang ingin disampaikan. Akan tetapi, seperti ada keengganan untuk menyampaikan. Jadi, mohon maaf sekali lagi. Barak kos ini tidak bisa lagi saya lanjutkan menyewakan untuk Pak Hedi. Hedi terkejut mendengar ucapannya wanita itu. Ia langsung memotong perkataan pemilik barak kos. Loh, memang kenapa dengan saya, Bu? Hedi diliputi rasa penasaran. Apalagi selama ini dia telah bekerja sebaik mungkin agar tidak pernah telat membayar sewa rumah. Aduh, gimana ya, Pak? Sebenarnya saya itu gak enak kalau harus bicara jujur. Tapi ini juga penting, enak gak enak ya harus saya sampaikan pada Bapak. Enggak apa-apa, Bu. Saya tidak apa-apa. Saya hanya penasaran sebenarnya ada apa dengan saya. Begini, Pak, saya mendapatkan banyak sekali keluhan dari ibu-ibu yang mengontrak barak kos saya. Mereka bilang sama saya, sebenarnya mereka takut bertetangga dengan Bapak. Sekali lagi saya mohon maaf sama Bapak Hedi bila saya harus mengatakan ini. Loh, kenapa, Bu? Pasti semua menganggap saya gila. Ibu tahu kan penyakit saya. Saya ini gak gila, ucapnya. Iya, Pak, saya paham soal itu, saya tahu penyakit Bapak. Hanya saja, mereka bilang takut padahal saya sudah menjelaskan ke mereka soal penyakit Bapak yang sering tertawa sendiri. Mendengar penjelasan dari ibu pemilik barak kos, hatinya Hedi mendadak menjadi sedih. Rasa ingin tertawa tiba-tiba saja lahir kembali. Dia yang merasakan keinginan itu berusaha untuk menahannya. Namun tak kuasa. Hedi menutup mulutnya serapat mungkin. Dorongan untuk tertawa terasa kuat, sehingga tidak bisa lagi untuk ditahan. Air mata keluar. Dia sudah berusaha untuk tidak tertawa, namun dorongan itu justru semakin kuat. Dia pun akhirnya tak kuasa menahan lalu tertawa lepas. Wanita pemilik kos itu sebenarnya menyimpan rasa kasihan melihat kondisi psikologis Hedi yang berat. Namun apa daya, dia harus mengambil keputusan. Oleh karena semua sepakat ingin Hedi yang pergi atau mereka semua pindah semua dari barak kos. Mohon maaf, Pak, ucapnya. Dia pun berbalik badan meninggalkan Hedi yang terus saja tertawa di belakangnya. Sebenarnya sedih, merasa tidak tega. Wanita yang bernama Mulisa itu pun harus memilih bahwa inilah keputusan terbaik, yaitu meminta Hedi untuk keluar dari barak kos miliknya. Dia memang harus mengambil pilihan itu sebab dia juga membutuhkan penghidupan yang layak untuk anak-anaknya. Fisik Hedi yang kurus, dengan mata bulat di bawah alis. Tatapan mata tajam memang akan membuat siapa saja yang melihat akan merasakan aura takut. Akan tetapi, pemilik kos yang tidak lain adalah rekannya di rumah sakit mau tidak mau harus mengutarakan hal itu padanya. Mulisa, bukan pemilik barak kos 20 pintu itu. Pemilik sebenarnya adalah mertuanya. Ia mendapatkan tanah dan bangunan ini lantaran warisan dari suami. Akan tetapi sayang suaminya telah meninggal dunia sejak beberapa bulan yang lalu. Tentu saja sebagai wanita single parent, Mulisa harus berjuang sendiri menghidupi keluarga serta menjaga usaha keluarga yang dahulu dirintis oleh kedua mertuanya tetap hidup. Dan terus menghasilkan pundi-pundi keuangan untuk membayar kebutuhan air PDAM dan membayar kelebihan tagihan listrik. Banjir akibat air hujan yang tidak kunjung berhenti. Kini volumenya sudah di atas mata kaki membuat wanita yang berumur 35 tahun itu bergegas pulang dikarenakan meninggalkan kedua anaknya di rumah. Gelegar suara petir membangunkan anak bungsunya yang sempat tertidur pulas saat ditinggalkan di atas ayunan kain. Mulisa mengganti pakaian dinasnya yang basah kuyup.
melepas baju PDH dan mengganti dengan daster tipis berwarna hijau tua. Ibu muda itu lalu meraih anaknya dan menggendongnya supaya hati sang anak menjadi tenang. Pukul 17.35 suara azan mulai terdengar dari kejauhan. Kemudian suara seruan salat saling taut menaut dari berbagai surau-surau dan masjid dari segala penjuru kota Sampit. Di dekat rumah Mulisa, memang ada surau kecil. Tempat di mana biasanya warga terutama kaum lelaki biasa aktif untuk salat di sana. Dari corong toa yang dipasang di atas menara berwarna kuning putih terdengar suara panggilan azan yang ikut bersambut mengabarkan waktu perintah salat telah sampai. Surau kecil yang terletak di sisi jalan besar itu juga tidak luput dari banjir. Lantai keramiknya mulai kebasahan. Karpet-karpet serta sajadah diangkat pada tempat yang lebih tinggi agar tidak terendam dan rusak. Senja itu, surau tidak dapat digunakan untuk salat karena air banjir telah merendam sebagian lantainya. Walaupun tidak bisa digunakan untuk aktivitas sholat karena lantainya sama sekali tidak bisa digunakan untuk beribadah, akan tetapi takmir tetap menunaikan tugasnya agar azan tetap dikumandangkan. Sebagai wanita yang berstatus janda, Mulisa hanyalah hidup bertiga dengan kedua anak laki-lakinya. Wanita itu mengambil mukena yang digantung di atas pintu. Suaranya pelan. Dia berdiri mengarah pada kiblat. Anak bungsunya yang tadi sempat bangun kini kembali tertidur pulas lagi di sisinya. Sedangkan satu anak laki-lakinya lagi sibuk bermain game di ponsel. Rumah yang didiami Mulisa ini cukuplah besar. Memiliki 4 kamar, dengan kamar mandi masing-masing di setiap kamarnya. Rumah besar itu sebenarnya milik mertuanya. Rumahnya dahulu bersama suaminya sudah dijual sejak dia dan suami mendapatkan jatah rumah warisan bersama dengan rumah barak kos 20 pintu yang saat ini sedang dikelolanya. Rumah besar berlantai marmer itu sejatinya dibangun dengan lantai pondasi yang tinggi. Dap sampai detik ini, meskipun ada banjir tetap air tidak akan bisa masuk ke dalam rumah. Mulut Mulisa bergerak, mengiring doa dalam setiap gerakan ibadah. Air mata berlinang di saat dalam salat. Lagi-lagi dia teringat almarhum suaminya. Namun apalah daya, bahwa setiap manusia memiliki masa umur kadaluarsa dan memiliki akhir dari setiap dunianya masing-masing. Hedi, lelaki yang sore tadi membongkar kuburan. Dia kini menangis sejadi-jadinya. Hatinya benar-benar terasa sakit dan kecewa. Dia mengekspresikan marahnya dengan berteriak sembari mencabik-cabik kasur kapuk dengan pisau dapur sepanjang 15 cm. Debu kapuk bertebaran ke seluruh penjuru ruangan kamar. Dia coba melampiaskan segala isi dalam hati. Hedi benar-benar tidak bisa menahan marah, walaupun sudah sekuat mungkin menahannya. Tetap saja air mata bersamaan suara gelegak tawa dan terkadang teriakan keluar dari mulutnya. Tetangga yang bersebelahan dinding dengan barak kos yang didiami oleh Hedi coba menguping. Mencoba mencari tahu dengan cara menempelkan telinga pada tembok. Apakah yang saat ini sedang diperbuat oleh tetangga anehnya? Barak kos itu penghuninya kebanyakan penyewanya adalah orang-orang yang sudah berkeluarga. Pemiliknya begitu selektif dalam menerima penyewa. Dengan syarat utama mereka harus berkeluarga, kecuali Hedi. Lelaki itu tanpa pengecualian dikarenakan Mulisa sangat mengenal lelaki itu. Dia juga bekerja di rumah sakit yang berprofesi sebagai seorang pemandi mayat. Tentu saja Mulisa sangat mengenal karakter dan sifatnya yang menurutnya baik dan pantas untuk ditolong. Itulah mengapa dia mengizinkan Hedi menyewa salah satu barak kos miliknya. Para penyewa barak kos, sebenarnya tidak melulu mereka yang berasal dari kota Sampit saja. Melainkan ada juga uang berasal dari luar daerah yang kebetulan sedang mengadu nasib di kota Sampit. Kebanyakan, mereka berasal dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah atau keluarga yang baru membina rumah tangga dan mencoba untuk hidup mandiri. Para keluarga yang mendiami rumah barak,
Tidak semuanya mereka berasal dari orang yang memiliki strata ekonomi yang rendah. Di antara mereka bahkan ada sebagian yang hidup berkecukupan, memiliki mobil motor dan segalanya. Oleh karena rumah barak kos rata-rata dibangun dengan fasilitas yang memang ideal untuk keluarga muda yang ingin hidup mandiri. Segala fasilitas yang disediakan barak kos itu cukup lengkap, memiliki kamar mandi sendiri, lingkungan pergaulan sendiri, jalur lampu sendiri dan PDAM sendiri. Hanya saja setiap rumah hanya difasilitasi ruangan satu kamar dengan satu ruang tamu. Meskipun murah, namun simpel, praktis dan tetap nyaman. Hedi berteriak sekencang-kencangnya. Sebagian tetangga mendengar teriakan darinya. Namun, mereka masih tetap memaklumi. Apalagi sebentar lagi Hedi memang akan pindah seperti keinginan mereka yang sudah disampaikan pada pemilik barak kos. Sudah pukul 23, hujan belum kunjung reda. Banjir sudah mulai masuk melalui celah bawah pintu. Rumah barak itu mulai kebanjiran. Air perlahan masuk dan menggenangi lantai. Aktivitas seperti itu sangatlah tidak nyaman. Oleh karena mereka harus selalu mewaspadai banjir yang akan merendam perkakas di dalam rumah. Hedi tidak memperdulikan banjir yang sudah masuk ke dalam rumah. Lelaki pemarah itu justru berpikir untuk tidur saja. Dia menyiapkan kasur sembari mengikat pegelangan kaki kiri pada kusen pintu kamar. Selama beberapa kali tanpa disadari, Hedi sering terbangun di tempat lain. Tidurnya benar-benar sangat tidak wajar. Dia berjalan atau kemanapun tanpa sedikit pun sadar apa yang terjadi dengannya pada malam hari. Kantuk perlahan sudah datang mendera mata. Hedi tidur dalam keadaan sedih. Seketika matanya terpejam. Namun anehnya, saat bangun dia sudah berada di suatu tempat yang berbeda. Menurutnya itu sangat aneh. Dalam mimpinya dia melihat Gawan mendatanginya. Hedi rindu pada sahabatnya. Dia merasakan sebuah pelukan hangat. Gawan merangkulnya hingga membuat lelaki itu mulai merasakan ketenangan.